Musik, ketemu lagi sama aku Belinda Amanda di Music Generation where music matters. Yes, Belinda hadir untuk membagikan informasi seputar musik dan juga mendatangkan bintang tamu yang memiliki selera musik unik dan juga pastinya banyak sekali prestasi yang sudah diemban oleh narsum ataupun juga gestar kita hari ini. Dan yang pastinya hari ini juga Belinda akan selalu menghadirkan gestar-gestar yang luar biasa. Kali ini kita punya wanita cantik yang berasal dari Universitas Brawijaya juga. Siapakah dia? Kita langsung aja kenal dengan Katerina Teresia Lumbantoruan. Oke, halo. Panjang sekali namanya ya. Warga Batak ini sepertinya. Marganya juga panjang ya. Marganya juga panjang. Mungkin harus hati-hati nih kayaknya. Oke, boleh dong perkenalan dulu sama sobat musik di rumah? Oke, halo sobat musik. Perkenalkan, saya Katerina Teresia Lumbantoruan. Saya dari Fakultas Peternakan, Angkatan 21. Dan asalnya dari mana ya, Kak? Dari Siborong-Borong, tapi biasa orang-orang bilang dari Medan aja dari deh, Medan biar aja ya. cepet gitu. Oke, berarti panggilannya Catherine ya. Oke, biar lebih gampang dan lebih familiar gitu ya. Catherine. Oke, Catherine. Kesibukan kamu hari ini atau belakangan ini lagi apa nih sibuknya? Kesibukannya ya anak-anak semester akhir lah. Lagi kerjain skripsi ya berarti ya. Tinggal revisi. Terus udah mau kompre ini. Udah mau kompre. Semoga lancar ya nanti ya kompre dan seterusnya gitu. Wow, luar biasa sekali kesibukan mahasiswa akhir yakni masih bergulat dengan yang namanya skripsi ya, Besti. Oke, selain kamu sibuk dengan dunia perkuliahanmu ini yang tentang skripsi ini gitu ya, mahasiswa akhir. Selain itu apa aja kegiatan kamu sehari-hari nih? Anak rantau kan soalnya ini. Kegiatannya sehari-hari ya nggak ada sih selain skripsi. Terus ya ada kegiatan di gereja gitu. Kebetulan jadi guru anak sekolah minggu gitu. Oh, guru sekolah minggu. Tapi itu cuma Sabtu Minggu aja gitu. Nggak apa-apa, itu tetap adalah sebuah kesibukan atau rutinitas every weekend dari seorang Catherine. Oke deh. Catherine, kalau diundang ke sini itu tidak afdol kalau namanya nanti tidak akan nyanyi di sini ya. Tapi sebelum kita mendengarkan suara emas dari Catherine gitu kan, kita mau mengulik dulu bagaimana sih seorang Catherine ini menemukan jati dirinya sebagai seorang penyanyi itu dari kapan gitu. Boleh dong diceritain. Menemukan jati diri itu nggak menemukan jati diri, udah langsung menemukan passionnya gitu kan. Udah langsung jadi aja. Enggak. Jadi dari keturunan kakek itu udah basicnya di musik gitu. Jadi kakek udah dari zaman dulu itu main di gereja musik, terus keluarga juga semuanya musik. Iya, jadi udah ada musik keluarga juga. Untuk prewedding, lain-lain gitu. Oh, jadi punya usaha musik. Iya, jadi karena semuanya basicnya ya di musik. Jadi kayak ya udahlah bagaimana kalau talenta ini kita jadikan pekerjaan atau mungkin sedikit kita bisa bilang menghasilkan pundi-pundi rupiah gitu ya. Berarti dari turunan dari kakek gitu, dari mama, papa gitu juga memang. Apalagi kalau orang Medan, orang Batak ini kalau nggak bisa nyanyi kayak pasti agak sedikit diragukan ya gitu. Ternyata emang mostly bisa semua kan menyanyi gitu kalau. Kurang tahu kali. Tapi semoga aja. Iya aja. Oh iya. Gitu. Oke, dan akhirnya kamu mulai mungkin ikut mungkin di SD, SMP, SMA, apakah ikut ekskul menyanyi ataukah memang dari kecil sudah diikutkan sama orang tua kayak ya udah deh kamu mungkin ikut aja nih lomba apa ABCD gitu. Kalau les itu nggak ada. Jadi latihannya otodidak dari kalau misalnya ada kegiatan keluarga itu sama-sama, terus diajarin sama keluarga juga. Terus kalau lomba-lomba itu dari SD itu dari belum sekolah deh. Wow. itu kan ada kegiatan-kegiatan di gereja ya. Jadi masih ikut-ikut di sana, belum keluar. Oke, masih berarti lombanya lingkup gereja dulu. Iya, yang TK sampai SD itu masih di lingkup gereja. Terus SMP udah mulai keluar bareng sama kakak juga. Cuman awalnya yang pertama kali ikut lomba itu sama kakak masih jauh dari kakak, jadi
dia masuk aku enggak gitu. Oke. Menyedihkan sekali emang. Tapi setelah udah SMA makin lumayan banyak kegiatannya, perlombaan-perlombaan. Dan pastinya banyak sekali prestasi-prestasi dari seorang Catherine juga yang diraih gitu. Kenapa lagi pasti melihat kalau kakak lolos misalnya terus kamu masih belum beruntung, itu kayak ada motivasi tersendiri nggak sih buat Catherine? Pasti ada sedihnya, ada ingin merubah diri juga sih ada. Tapi sedihnya sangat-sangat sedih. Wajar ya, apalagi kalau misalnya dalam persaudaraan gitu, kalau misalnya punya hobi yang sama dan juga passion yang sama, itu kayak secara tidak sadar itu pasti kayak akan ada sedikit kompetisi gitu. Pertandingan. Kok kakak bisa gitu, kenapa aku nggak bisa gitu. Nah itu pasti ada sedih-sedihnya kalau misalnya kakaknya lolos, adanya enggak gitu kan pasti ada kesenjangan inilah pribadi gitu ya kan. Tapi itu tidak menutup seorang Catherine juga untuk bisa berjuang terus ya berarti ya. Oke, berarti selama dari kecil gitu kan sampai saat ini kamu pasti punya genre-genre khusus yang mungkin lebih kamu sukai atau memang ya udahlah aku di genre ini aja gitu. Kalau genre sebenarnya aku menemukan genrenya itu dari aku SMP apa SMA ya? SMA aja. Aku lebih suka ke klasik gitu. Klasik, jadi aku ikut juga suka banget sama Seriosa, kayak lebih plong gitu kalau nyanyi Seriosa. Cuman lebih banyak tampil pop karena orang-orang kan pada lebih suka yang pop gitu. Terus juga kegiatan-kegiatan biasanya jarang yang Seriosa. Betul. Ya masuk paduan suara aja. Jadi masuk paduan suara. Jadi kalau untuk menyalurkan bakat dan kesukaan kamu terhadap Seriosa, kamu masuknya di choir gitu? Iya, choir dari SMP. Dari SMP, Iya. Wow, berarti emang kamu memutuskan untuk bener-bener kayak ya udahlah kita ke pop aja, walaupun nih aku lebih prefernya ke classic music kayak gitu ya? Iya benar. Wow, luar biasa sekali nih seorang Catherine, karena dia tidak melupakan jati diri sebenarnya meskipun kayak udah bisa mengidentifikasi gitu sebenarnya aku lebih suka kemana gitu kan, tapi melihat potensi di luar sana ternyata kayak lebih ke pop gitu. Pop ya, kita ke pop aja gitu kan, siapa tahu ada peruntungan di sana, betul kan ya. Betul. Tapi di kuliah ini masih kurang aktif untuk ikut paduan suara. Aktifnya itu sampai 2022 apa 2023. Enggak apa-apa, soalnya kamu pasti sibuk berkuliah, betul kan? Ya praktikum ya. Iya, pertanian kan? Peternakan iya. Tuh, peter-peter soalnya ini kan, jadi peternakan ya. Kalau peternakan pasti banyak sekali praktikum keluar. Jadi mungkin sedikit menghambat untuk hobi kamu begitu ya. Nggak apa-apa, tapi meskipun sibuk gitu kan, tapi aku juga sudah melihat ini banyak sekali prestasi-prestasi yang diukir oleh seorang Catherine. Kita akan bahas saat lagi ya Catherine ya, seperti apa prestasi-prestasi yang sudah diemban oleh seorang Catherine. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Music Generation Where Music Matters. Balik lagi di Music Generation Where Music Matters, masih bersama dengan Belinda dan juga Catherine. Yes, tadi kita sudah membahas tentang secara singkat gitu ya, permukaan bagaimana seorang Catherine juga menemukan jati dirinya gitu ya sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang yang menyukai dunia tarik suara. Gitu. Dan yang pastinya seorang Catherine pun juga tidak lepas dari yang namanya prestasi-prestasi yang sudah diukir. Karena ini sebenarnya ada cerita menarik juga ini dari seorang Catherine yang bahwasannya ada sedikit ini ya larangan-larangan kecil dari keluarga ternyata ya, walaupun keluarga ini basicnya di musik sebenarnya. Boleh dong diceritain sedikit aja gitu. Nggak usah banyak-banyak, tapi yang penting seperti apa gitu larangan-larangan kecilnya itu. Iya, jadi keluarga itu kan latar belakangnya di musik ya, tapi orang tua mungkin terlalu banyak pengalaman di musik, jadi
ya dibelakangin dulu deh musiknya, pasti bisa nanti dibelakangin gitu. Jadi beberapa kali ada kegiatan itu orang tua masih lebih mendukung ke akademik gitu. Jadi kegiatan-kegiatan biasanya aku diem-diem ya mengembangkan hobi ya kan. Iya benar. Iya. Wow, seperti itu ya. Tapi meskipun ada larangan-larangan kecil itu tidak membuat seorang Catherine ini mungkin lebih kayak patah semangat. Aduh kok dilarang ya, padahal kan kita basically-nya adalah kayak ya music family gitu ya gitu. Tapi akhirnya orang Catherine menemukan celah-celah itu ya kan untuk bisa tetap berprestasi apalagi di bidang tarik suara, karena nih prestasi juga lumayan banyak ini ya, dari 2020 yang tercantum di contekan saya ini sampai di tahun 2023 sebelum kamu akhirnya sibuk untuk praktek ya. Oke, ini untuk prestasi, wow ini juaranya itu tidak lebih dari juara 3, masih juara 1 dan juara 2 terus loh, ini ada juara 3-nya nggak dimasukin yang gak juara kan. Tapi nggak apa-apa, kalau dari tahun 2020 sampai di tahun 2023 ini sampai kamu bisa mendapatkan juara 1, juara 2 itu kan juga prestasi yang luar biasa ya. Apalagi di tahun 2020 kemarin kan sempat Covid juga kan. Nah, tapi kamu tetap bisa mendapatkan juara 2 vokal solo Yayasan NPS Provinsi Sumatera Utara. Wah, berarti tuh waktu itu masih SMA ya? Iya, masih SMA. Masih SMA ya. 3 SMA. Oh, kalau ini sepengetahuan keluarga apa enggak nih? Kalau ini sepengetahuan keluarga. Karena mereka juga datang ke lokasi. Luar biasa sekali dan mendapatkan juara 2. Berarti dukungan penuh dari keluarga ya. Nah, juga ada juga di tahun 2021 juara 3, dari 2022 juga ada 2 lomba vokal. Yang pertama adalah Seriosa dan di Peksima UB. Nah, ini juga di tahun 2022 ini juga vokal solo aksi seni ambisi di FEB UNES ya. Ini juara 2 semuanya di tahun 2022 dan juara 1 juga di solo vokal pesta kandang Vapet UB tahun 2022 dan 2023 juga sama di kompetisi yang sama juga mendapatkan juara pertama. Wow, tepuk tangan dulu dong, prestasinya luar biasa sekali. Nah, ini keluarga tahu nggak kalau yang di UB nih, tahu nggak nih keluarga nih? Kalau yang di UB, yang Peksima kemarin tahu tapi setelah lomba. Oh, emang berarti taktiknya adalah mending minta maaf daripada minta izin ya kayaknya ya konsepnya. Ya, tahu apa? Ini aku dapat juara ini ya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ini ya akademiknya gitu. Nggak apa-apa, luar biasa. Yang penting seorang Catherine tidak melepaskan hobinya, dia tidak nggak lepas gitu kayak yaudah aku tetap mau bernyanyi gitu walaupun akademisnya tetap nomor 1. Dan boleh dong kasih kata-kata hari ini nih untuk sahabat musik di rumah tentang ya mungkin ada juga yang case-nya sama kayak Catherine, itu tetap harus seperti apa sih untuk menanggapi semuanya itu, boleh? Ya, untuk teman-teman semuanya, kalau misalnya ada sesuatu yang udah disukai sama diri sendiri itu ya udah dikembangin. Kalau dibilang jangan stop deh katanya gitu, mending jangan, kembangin aja. Tapi ya itu untuk diri sendiri, nanti pasti suatu saat mereka bakal ngelihat wow keren gitu. Gitu sih. Pokoknya semuanya akan ada celah untuk bisa membuat prestasi seperti itu ya, luar biasa sekali. Terima kasih Catherine. Kalau gitu aku mau dengerin suara emas kamu, boleh ya? Oke, boleh. Kita akan bersama-sama dihibur dengan suara merdu dari seorang Catherine. Jadi langsung aja, ini dia penampilan spesial dari Catherine. Check this out. Jangan tanyakan perasaanku jika kau pun tak bisa beralih dari masa lalu yang menghantuimu, karena sungguh ini tidak adil. Bukan maksudku menyakitimu, namun tak mudah untuk melupakan cerita panjang yang
namun hati bukan untuk dipilih. Jika hanya setengah dirimu hadir dan setengah lagi untuk dia, pergi saja jauh dariku. Melangkah hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Bukan ini yang ku mau, namun untuk apa kau datang? Rindu tak bisa diatur, kita tak pernah mengerti. Kau dan aku menyakitkan. Pergi saja engkau, pergi dariku. Biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Bersamamu ku lewati lebih dari 1000 malam. Bersamamu yang ku mau, namun kenyataannya tak sejalan. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja.
bersamamu yang ku mau, namun kenyataannya tak sejalan. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Tak sanggup bila harus jujur, hidup tanpa hembusan nafasnya. Tuhan, bila masih diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini. Biar cinta hidup sekali ini saja. Seandainya sahabatku dari luar angkasa, apa yang terjadi? Oh, mungkinkah sejenak bintang utara bermain dengan air, mengitari planet Saturnus bersama-sama. Kata-kata yang indah tidaklah perlu, sungguh menyenangkan hati, hingga waktu pun terlupakan. Planet Venus yang indah seperti dari emas, tempat yang paling indah yang pernah kau antar. Kata-kata yang indah tidaklah perlu, sungguh menyenangkan hati, hingga waktu pun terlupakan. Planet Venus yang indah seperti dari emas, tempat yang paling indah yang pernah kau antar.